Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya nih? Semoga kalian tetap sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan itu penting dan juga jaga kebersihan. Sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, jangan lupa untuk mencuci tangan. Hari ini kita belajar apa ya? Kita belajar tentang wujud benda lagi yuk. Siapa yang masih ingat? Apa saja wujud benda itu? Pertama, benda padat, lalu benda cair, sama benda gas. Oke, ingat-ingat ya. Kemarin kita sudah membahas tentang wujud benda padat. Sekarang kita bahas tentang wujud cair yuk. Kita lihat langsung aja contohnya untuk di halaman 42 pembelajaran 3. Ayo membaca. Saat bermain di rumah Mary, Ibu Mary membuat es sirup untuk Mary dan Deli. Tahukah kamu bahwa es sirup termasuk benda cair? Benda cair memiliki ukuran tetap. Bentuknya akan berubah sesuai wadah. Nah, itu ciri-ciri dari benda cair. Apa aja tadi? Benda cair memiliki ukuran tetap, lalu bentuknya akan berubah sesuai wadahnya. Satu lagi ciri-ciri dari benda cair yaitu selalu mengalir dari atas ke bawah. Lalu, bagaimana dengan air mancur, Bu? Air mancur kan dari bawah menyembur ke atas. Nah, walaupun air mancur menyembur dari bawah ke atas, pasti airnya akan jatuh kembali ke bawah kan? Nah, makanya salah satu dari ciri-ciri benda cair yaitu mengalir dari atas ke bawah atau mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kalian bisa baca teks dengan judul Membuat Es Sirup Bersama Ibu. Kalian bisa menggarisbawahi kalimat atau informasi-informasi penting. Setelah membaca cerita tersebut, dapatkah kamu menyebutkan ciri-ciri benda cair? Berikan pula contoh benda cair lainnya yang sering kamu jumpai. Kalian bisa tulis di buku paket kalian halaman 43 ya. Ayo berhitung. Kalian sudah belajar cara menentukan hasil perkalian. Ayo kita pelajari kembali. Perkalian adalah penjumlahan berulang bilangan yang sama. Misalnya ada 2 nampan. Satu nampan berisi 4 gelas sirup. Nah, kita kayak seperti kayak kemarin dikelompokkan. Di situ ada nampan. Satu nampan itu anggap saja satu kelompok. Oke, berarti ada 2 kelompok atau 2 nampan. Berarti 2 dikali banyak jumlah dari gelas sirupnya. Berapa? 4. Berarti 2 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Lalu contoh lagi berikutnya. Mary meletakkan 1 gelas lagi ke setiap nampan. Berarti banyak gelas. Sekarang ada berapa tuh? 2 dari 2 nampan dikali 5 dari total jumlah gelas di setiap satu nampan. Berarti 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kita lanjut lagi halaman 44. Perhatikan bentuk perkalian dengan bilangan 2 berikut. Ada 2 kali 4 sama dengan 4 tambah 4. Berarti 4-nya ada 2 ya. Ada 2 kali untuk penjumlahan. Nah, 2 dikali 5 itu 5-nya ada 2. Betul? Berarti 5 ditambah 5. Jadi sama dengan 10. Nah, perkalian suatu bilangan dengan 2 sama artinya menjumlahkan dengan bilangan itu sendiri. Oke. Hasil perkalian dengan 2 bisa didapat dari penjumlahan ganda seperti tadi ya, 4 ditambah 4 lalu 5 tambah 5. Oke, untuk yang perkalian 1, gampangnya perkalian 1 itu berapapun yang dikalikan dengan 1 pasti hasilnya
bilangan yang di depannya atau bilangan itu sendiri. Misalkan 2 kali 1 hasilnya pasti 2, 3 kali 1 hasilnya pasti 3. Begitu juga dengan seterusnya, 9 kali 1 hasilnya pasti 9. Nah, bagaimana dengan perkalian 0? Kalau 0, gampangnya itu semua bilangan, semua angka yang dikalikan dengan 0 pasti hasilnya 0. Lanjut, ayo peragakan halaman 44. Deli dan Mary kembali berlatih menari. Selain gerakan kepala dan tangan, mereka juga berlatih gerakan kaki. Nah, kita lihat gambarnya. Coba peragakan contoh gerakan kaki ketika mereka menari. Buat variasi gerakan kaki lainnya. Nah, di situ ada untuk kalau kaki seperti berjalan, lalu berjinjit, lalu apalagi dihentakkan ya, menghentakkan kaki, lalu bisa geser atau serong kanan, geser kanan, geser ke kiri. Oke. Nah, kalian bisa mengerjakan ayo berlatih nomor 1 sampai nomor 3 halaman 45. Lanjut lagi, sekarang kita bahas untuk yang benda gas. Halaman 47, ayo mengamati. Nina dan Adi sedang menonton acara tentang balon udara di televisi. Balon udara tersebut terlihat terbang cukup tinggi. Perhatikan gambar-gambar berikut. Ada balon udara, ada lampion, sama ada gelembung. Oke, balon udara dapat terbang karena bantuan gas. Begitupun dengan lampion dan gelembung. Lampion dan gelembung dapat terbang karena di dalamnya terdapat gas. Yo, ada yang masih ingat nggak ciri-ciri dari benda gas? Yang pertama, benda gas memiliki bentuk dan ukuran yang berubah-ubah. Benda gas dapat menempati ruang. Hal tersebut menandakan bahwa benda gas memiliki volume atau isi. Benda gas tidak dapat dilihat ataupun disentuh. Oke, contoh lain dari benda gas yaitu balon. Benda gas memiliki ukuran dan bentuk yang berubah-ubah, bisa kita lihat dari balon. Kalian meniup balon, nah mengisi ruangan atau mengisi balon tersebut dengan udara. Nah, balon itu akan bentuknya berbeda-beda atau berubah bentuk ya, berubah-ubah sesuai dengan bentuk balon tersebut. Contoh selanjutnya yaitu dengan ciri-ciri benda gas dapat menempati ruang. Nah, kalian seperti teko, kalian merebus air, lalu airnya sudah mau matang atau mendidih, itu akan ada uap yang keluar. Nah, dari situ kita bisa tahu tuh, karena uap yang sudah di dalam itu sudah terkumpul, sudah penuh, makanya uapnya akan keluar. Nah, itu salah satu ciri dari benda gas dapat menempati ruang. Gitu juga dengan gas, tabung gas, dia akan padat mengisi tabung gas tersebut. Oke, contoh terakhir dari benda gas tidak dapat dilihat ataupun disentuh. Kita lihat, kalian bernafas menghirup apa? Oksigen. Terlihat tidak oksigennya? Tidak ya. Lalu kalian menghembuskan napas atau mengeluarkan napas tersebut mengeluarkan apa? Karbon dioksida atau CO2. Itu tidak terlihat juga ya. Loh Bu, bagaimana dengan asap? Asap kan bisa terlihat. Nah, kalau misalkan asap itu seperti halnya kebakaran, asap dari kendaraan, lalu asap dari rokok. Jika asapnya sudah terlihat, berarti ada kandungan zat-zat lainnya yang tercampur di dalam asap tersebut, sehingga asapnya bisa terlihat oleh kita. Lanjut lagi halaman 48, kalian tinggal centang saja pada kegiatan yang memanfaatkan benda dari gas. Oke? Nah, sampai di sini penjelasan dan materi kita untuk hari ini. Semoga kalian paham dan mengerti ya apa yang sudah dijelaskan dalam video ini. Oke, kurang lebihnya Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sehat.